saya dengan Habib Hanif, dengan Ketua Umum FPI yaitu Habib Muhammad bin Hussein, mestinya seminggu yang lalu, sepekan yang lalu mestinya kami sudah di Aceh. Kami sudah ada jadwal selama 6-7 hari di Aceh, dari Aceh, Medan, Sumatera Utara, kemudian ke Sumatera Barat. Kami mau keliling semua tempat-tempat bencana sekaligus mengkontrol bagaimana dapur-dapur kami, apa yang kurang, apa yang perlu dibantu lagi. Terus kita juga mendeteksi daerah mana yang terputus, yang sampai hari ini katanya masih ada daerah yang belum dapat bantuan sama sekali, saudara. Nah, insya Allah kemarin memang kita batalkan karena saya mau dioperasi kemarin, saudara. Jadi kita batalkan. Jadi rencananya hari Ahad yang akan datang. Insya Allah Ahad besok kami akan langsung berangkat setelah ada taklim rutin di Petamburan. Saya undang ini semua. Setelah itu sorenya kami akan langsung berangkat ke Aceh. Doakan agar perjalanan kami dijaga oleh Allah, dilindungi dan manfaat buat saudara-saudara kita yang terkena bencana. Amin ya rabbal alamin. Insya Allah kita akan di sana 6 atau 7 hari. Mudah-mudahan setelah itu kami bisa kembali. Alhamdulillahil qail fi Isra Sayyidil Afadil Subhanalladzi asqa bi'abdihi layla minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlah linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Sadaqallahul azim. Wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ballagha ar-risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa jahada fi sabilillah haqqa jihadih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا نبينا محمد وعلى آله الطاهرين الطيبين وأصحابه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Kepada para habaib, para alim ulama, para kiai, para ajengan, para tuan-tuan guru, para tokoh dan sesepuh masyarakat yang sama kita cintai dan sama kita muliakan dan selalu kita doakan, semoga para habaib, para ulama, para kiai, para ajangan, para guru-guru kita semua senantiasa Allah subhanahu wa ta'ala dipanjangkan umur dalam taat dan ibadah, dalam sehat wal afiat, diberikan kemenangan di setiap langkah perjuangan dakwahnya. Amin ya rabbal alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum wa taqabbal ya karim. Luar biasa pada malam hari ini kerja keras segenap panitia penyelenggara yang setiap tahun menggelar acara puncak berzikir. Hari ini udah yang keberapa? Sudah yang ke-14. Alhamdulillah. Mudah-mudahan seterusnya ini bisa menjadi tradisi yang bagus buat kita semua dalam rangka, saudara, untuk menjaga generasi muda kita agar di setiap akhir tahun itu tidak tergoda, tidak tergiur dengan bujukan rayuan-rayuan acara-acara yang merusak iman. Mudah-mudahan dengan adanya acara ini, dengan tadi sudah kita ikuti acara demi acara, dari pembacaan Al-Qur'annya, pembacaan rawih maulidnya, sholawatnya, qasidahnya, begitu juga nasihat demi nasihat dari guru-guru kita, dari para habaibnya, dari para kiainya. Mudah-mudahan semua itu menjadi manfaat buat kita, menjaga iman kita, mendorong semangat juang kita, dan menjadi penyebab turunnya rahmat dan barakah. Amin ya rabbal
alamin. Ahiba'il kiram, sebagaimana sama kita maklumi bahwa tema daripada acara puncak berzikir kali ini, kita masih tetap menggaungkan revolusi akhlak sebagaimana beberapa waktu yang lalu. Nah, kenapa revolusi akhlak ini begitu penting, saudara? Karena berbagai macam kerusakan, berbagai macam kebobrokan, kehancuran, kejahatan yang terjadi di kita punya negeri, semuanya bersumber karena rusaknya akhlak, ya ikhwan. Ya, kalau akhlak sudah rusak, akhlak suatu bangsa, maka bangsa tersebut, saudara, akan binasa. Akhlak itu, saudara, ibarat sendi bagi suatu rumah. Saudara, ada sendi, rumah berdiri. Tanpa sendi, rumah hancur. Nah, begitu juga bangsa. Saudara, suatu bangsa itu, kalau ada budi pekertinya, ada akhlak karimahnya, maka dia akan tegap berdiri, berjaya, penuh berkah. Insya Allah. Tapi kalau manakala suatu bangsa udah kehilangan akhlaknya, saudara, maka apa yang terjadi? Binasa itu jadi, saudara. Sekarang kita lihat, kenapa di mana-mana banyak yang korupsi, saudara? Orang-orang Islam banyak yang korupsi. Kenapa? Karena akhlaknya rusak. Orang kalau ada akhlak nggak berani dia korupsi. Kenapa sekarang di mana-mana, saudara, kita lihat banyak anak-anak muda kurang ajar kepada orang tuanya, durhaka kepada orang tuanya, saudara. Bukan lagi membentak orang tua, saudara. Bahkan ada yang membunuh orang tuanya sendiri. Kenapa semua itu terjadi? Karena rusaknya akhlak, saudara. Jadi kalau akhlak sudah rusak, semua sendi-sendi kehidupan akan ikut rusak. Makanya misi kenabian yang dibawa oleh Nabi kita tercinta Sayyiduna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah untuk penyempurnaan akhlak. Beliau sendiri yang sampaikan, "Aukamaqalan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak, sesungguhnya aku ini diutus hanya untuk menyempurnakan kemuliaan-kemuliaan akhlak." Jadi apa saja yang Nabi ajarkan kepada kita, dari urusan akidahnya, syariatnya, saudara, semuanya tidak lain dan tidak bukan adalah untuk penyempurnaan akhlak. Saudara, kenapa kita diharamkan untuk mempersekutukan Allah? Kenapa kita diharamkan dari amaliyah perdukunan? Jawabnya, supaya akhlak kita mulia. Orang kalau sudah kehilangan iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, saudara, orang kalau sudah mengikuti daripada ajaran-ajaran iblis dan syaitan yang terkutuk, saudara, maka akhlaknya akan sirna. Kenapa kita diwajibkan sholat 5 waktu? Supaya akhlak kita mulia. Kenapa kita diwajibkan puasa di bulan Ramadan? Supaya akhlak kita mulia. Kenapa kita diwajibkan untuk membayar zakat? Supaya akhlak kita mulia. Kenapa kita diperintahkan untuk menunaikan ibadah haji? Supaya akhlak kita mulia. Kenapa kita tidak boleh menenggak minuman keras? Supaya akhlak kita mulia. Kenapa kita tidak boleh mencuri? Supaya akhlak kita mulia. Kenapa kita tidak boleh berzina? Kenapa kita tidak boleh, saudara, berjudi? Kenapa kita tidak boleh melakukan aneka ragam kemungkaran, kemaksiatan? Supaya akhlak kita mulia. Jadi kalau bicara tentang revolusi akhlak, berarti revolusi, saudara, bukan gerakan pelan-pelan, bukan gerakan ekstrim, langsung melakukan perubahan. Yang kemarin tidak sholat, ini harus sholat. Yang kemarin tidak baik, hari ini harus bangkit untuk memperbaiki akhlaknya. Yang kemarin sudah baik, hari ini, malam ini, saudara, ayo kita lebih perbaiki lagi. Itu revolusi. Revolusi akhlak, saudara. Kemarin masih tidak sholat, hari ini dan seterusnya harus sholat. Itu yang dimaksud dengan revolusi. Maka itu saya mau tanya semua, siap revolusi akhlak? Siap revolusi akhlak? Takbir! Sallu ala nabi. Saudara,
salah satu akhlak. Ini kalau kita bicara akhlak nih, waduh, luas saudara, samudra hikmah dan pengetahuan. Satu saja kita bicara soal akhlak saudara. Soal apa? Bohong. Bagaimana bohong ini saudara saat ini sudah mulai berurat berakar. Dari mulai pejabat tinggi sampai rakyat di bawah banyak yang bohong. Saudara, bohong itu mencerminkan saudara rusaknya akhlak. Orang kalau punya akhlak dia bakal ngebohong. Orang kalau punya akhlak dia akan jauhkan dirinya daripada bohong. Sekarang kebohongan di mana-mana saudara. Kebohongan di mana-mana. Dari mulai pejabat yang paling tinggi sampai rakyat yang paling rendah. Di mana-mana bohong jadi hal biasa saudara. Bohong itu dianggap sudah menjadi satu kebiasaan. Bahkan ada yang menganggap bohong itu satu kebutuhan. Seolah-olah kalau nggak bohong dia nggak hidup saudara. Kalau nggak bohong dia nggak dapat duit. Kalau nggak bohong dia nggak dapat jabatan. Kalau nggak bohong saudara, bagi dia saudara jalannya akan terhambat. Bohong di mana-mana saat ini terjadi saudara. Padahal dalam Al-Quran Allah perintahkan kita. Wallahu subhanahu wa ta'ala qala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Shadaqallahul azim. Apa Allah punya perintah? Orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kamu sekalian kepada Allah, wa kunu ma'as shadiqin, dan bersamailah orang-orang yang shadiqin. Orang-orang yang shadiqin itu orang-orang yang sidik, orang-orang yang jujur, orang-orang yang lurus, orang-orang yang tidak bukan dusta dan bukan penipu saudara. Allah yang perintahkan saudara. Al-mar'u ala dini khalilih. Falyanzur ahadukum man yukhalil. Saudara, seseorang itu tergantung agama daripada perilaku sahabat kawan dekatnya. Maka itu perhatikanlah siapa yang kita jadikan sahabat kita. Makanya kalau Allah menyatakan kunu ma'as shadiqin, jadilah kamu bersama orang-orang yang shadiq. Artinya apa? Saudara, kita diperintahkan oleh Allah untuk bergaul bersama orang-orang yang jujur, bukan pembohong, bukan pendusta, bukan penipu. Kenapa? Sebab siapa yang bergaul dengan pembohong, besok dia akan jadi pembohong juga saudara. Almar'u saudara ala dini khalili, hati-hati. Makanya kalau orang-orang tua kita ngelarang, nah jangan bergaul sama si ini ya, jangan bergaul sama si itu ya, nggak main-main saudara, karena orang tua sayang sama kita, takut. Nah jangan main media, dia suka mabuk. Nah jangan main media, dia suka berantem. Nah jangan main sama dia, dia itu suka fitnah orang. Itu sayangnya orang tua kepada kita. Dan memang perintah Allah dan ajaran Nabi, bergaulah dengan orang-orang yang baik. Mau cari mantu, mantu yang baik. Anak muda mau cari istri yang baik, yang jujur, bukan yang pembohong. Istri mau cari suami, cari yang baik, yang jujur, jangan yang pembohong. Saudara, sama santri mau cari guru yang shadiq, yang jujur dengan ilmunya saudara. Jadi mencari bergaul dengan orang-orang yang shadiqin itu adalah perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Sekarang saya mau tanya semua, perintah siapa? Perintah siapa? Jawab yang kompak, perintah siapa? Siap taat kepada Allah, siap ikut Allah, takbir. Saudara, sifat bohong itu sifat jelek. Bahkan banyak ulama memasukkan bohong itu minal kabair, bukan shaghair saudara. Bohong itu bagian dari dosa besar, bukan dosa kecil. Apalagi kalau bohong itu saudara merugikan orang lain, merusak agama saudara, merusak kepercayaan yang ada di sekitar kita, itu bisa menjadi dosa besar.
saling saking jeleknya bohong saudara, sampai-sampai Nabi mengatakan kepada para sahabat, la takdzib wa in kunta mazihan, jangan bohong walaupun kau sedang bergurau, walaupun kau sedang bercanda. Bayangkan, bercanda aja Nabi suruh, jangan bohong. Nabi suka bercanda saudara, tapi bercandanya Nabi nggak pernah bohong. Nabi suka bergurau, tapi gurauan Nabi nggak pernah bohong. Minta doa masuk surga, kata Nabi di surga nggak ada nenek-nenek saudara. Nabi nggak bohong, emang di surga nggak ada nenek-nenek. Semua penghuni surga akan kembali berusia muda. Mudah-mudahan kita masuk surga semua. Maksud Nabi saudara, Nabi mengatakan sebenarnya saudara, ya Nabi sedang bergurau betul, tapi Nabi nggak ngebohong. Begitu ini nenek nangis, buru-buru Nabi diamkan. Nenek sebentar jangan nangis, kata Nabi. Kenapa di sorga nggak ada nenek-nenek? Karena nanti kalau kau masuk sorga, engkau menjadi muda kembali. Seneng tuh nenek. Bu. Nah, ibu-ibu saya mau tanya, yang nenek-nenek masuk sorga muda lagi, seneng nggak? Yang di sini nih, yang kakek-kakek masuk sorga muda lagi, seneng nggak? Oh, luar biasa saudara. Baru si nenek tadi ketawa, seneng, didoain sama Nabi saudara. Jadi artinya saudara, Nabi mengajarkan kita la takdzib, jangan bohong, jangan bohong. Sekarang bohong jadi adat istiadat masyarakat, di mana-mana orang pada bohong. Apalagi kemarin 10 tahun presidennya bohong dulu. Pagi bohong, siang bohong, sore bohong, malam bohong. Sampai saya waktu di Mekah tahun 2019 karang lagu, judulnya Si Raja Bohong. Ntar biar Habib Hanif yang bawain. Masya Allah saudara, bohong ini saudara nggak boleh kita jadikan kebiasaan. Kenapa? Dalam Al-Quranul Karim saudara, Allah menyatakan, faqala ta'ala, innallaha la yahdi man huwa musrifun kadzdzab. Shadaqallahul azim. Apa kata Allah? Sesungguhnya Allah tidak memberikan petunjuk. Allah haramkan itu petunjuk bagi siapa? Saudara, man huwa musrifun kadzdzab, bagi orang-orang yang musrif. Musrif itu yang kelewat batas saudara. Kadzdzab dan pendusta. Orang kalau sudah jadi pendusta saudara, Allah nggak suka. Allah nggak kasih lagi tuh sama dia hidayah saudara. Na'udzubillah min dzalik. Bahkan di surat yang lain lagi saudara, Allah nyatakan kutilal kharrasun allazina hum fi ghumratin sahun. Apa Allah nyatakan saudara? Kutilal kharrasun, terkutuk orang-orang yang suka berdusta, terkutuk para pembohong saudara. Kenapa mereka dikatakan terkutuk saudara? Alladzina hum, kana mereka itu fi ghamratin sahun, mereka sudah lalai sehingga tenggelam dalam kebodohan saudara. Makin banyak berbohong, dia akan makin tenggelam dalam kebodohan. Na'udzubillah min dzalik. Jangan ayat Al-Quran kalau kita cerita soal bohong saudara, Allah nggak suka. Jangan kita bohong. Kira-kira jelas tidak? Paham tidak? Berbohong itu bagus atau jelek? Halal atau haram? Kerjakan atau tinggalkan? Siap tinggalkan bohong? Takbir. Sekarang kita lihat dalam hadis saudara, bohong jadi ciri munafik. Bohong jadi ciri munafik saudara. Nabi yang katakan dalam hadis sahih saudara, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayatul munafiq salat. Ciri munafik itu ada 3. Yang pertama, idza haddatsa kadzab, kalau dia bicara dia bohong. Wa idza wa'ada akhlaf, dan kalau dia janji dia ingkari. Wa idza tumina khan, dan kalau dia dikasih amanat khianat. Kalau orang sudah ngomong bohong, janji, ingkar, dikasih amanat, khianat, munafik. Na'udzubillah min dzalik. Jangan. Saya mau tanya di sini, mau kita disebut munafik? Mau kita disebut munafik? Jangan, tinggalin saudara. Nah,
kalau kita bicara jangan bohong, kalau kita janji tepati, jangan diingkari, dan kalau kita diberikan amanat jaga, laksanakan, jangan jujur, jangan dikhianati, insya Allah. Dalam hadis yang lain saudara, Nabi yang mengatakan, dalam satu hadis saudara, Nabi katakan, ini hadis sahih saudara, beliau katakan, alaikum bisidqi, wajib atas kamu sekalian untuk bersikap jujur, tidak bohong. Kenapa? Nabi mengatakan inna sidqa yahdi ilal birri, karena kejujuran itu mengantarkan kepada kebaikan. Orang kalau jujur saudara, segala perilakunya akan baik. Orang kalau jujur, kehidupannya akan baik. Orang kalau jujur, urusannya akan baik, saudara. Nabi yang mengatakan inna sidqa yahdi ilal birri, ya, bahwa kejujuran itu mengantarkan kepada kebaikan. Wa innal birra yahdi ilal jannah, dan sesungguhnya kebaikan itu mengantarkan kepada surga. Orang kalau jujur dia jadi baik, kalau baik dia masuk surga. Nabi yang sebutin saudara. Selanjutnya Nabi katakan innar rajula, sesungguhnya seseorang itu saudara, la yasduqu, tatkala dia itu betul-betul bersikap jujur saudara, selalu jujur saudara, hatta yakuna siddiqan, maka dia akan meraih status sebagai siddiq saudara. Orang kalau sudah siddiq itu kedudukannya tinggi di sisi Allah dan Rasulnya. Makanya kan dalam doa kita diantara yang kita minta ma'as siddiqin, supaya kita disatukan oleh Allah nanti ma'as siddiqin saudara. Terus selanjutnya kata Nabi, wa iyyakum wal kadzib, dan hati-hati jangan coba-coba kalian berbuat bohong. Hati-hati, jauhkan itu sifat bohong. Kenapa? Nabi mengatakan innal kadzba, saudara, sesungguhnya bohong itu yahdi ilal fujur, dia akan mengantarkan kepada keburukan-keburukan. Orang kalau sudah bohong saudara, maka hidupnya akan buruk, urusannya akan buruk saudara, akhir hidupnya akan buruk. Wa innal fujur, kata Nabi saudara, yahdi ilan nar, dan keburukan-keburukan tersebut akan mengantarkan dia ke dalam neraka jahanam. Nah, jadi sekali lagi itu sampai Nabi mengatakan innar rajula la yakdzibu, sesungguhnya seseorang itu tatkala dia itu berdusta saudara, nah kalau dia terus berdusta apa yang akan terjadi? Hatta yuktaba, sampai akhirnya ditulis dia punya nama indallah, di sisi Allah, kadzaban, sebagai seorang al-kadzab, pendusta. Na'udzubillah min dzalik. Perhatikan itu hadis. Jadi kata Nabi, hai umat Islam, jaga sifat jujur ya. Nah, amalkan itu sikap jujur, karena jujur itu mengantarkan kepada kebaikan, kebaikan mengantarkan kepada surga. Dan kalau kalian jujur, kalian nanti di sisi Allah menjadi kaum siddiq, orang-orang yang jujur. Sebaliknya, hati-hati sifat-sifat bohong saudara, kata Nabi, jangan bohong, karena bohong itu mengantarkan kepada kejelekan, keburukan. Nah, keburukan mengantarkan kepada neraka, dan orang yang suka berbohong hati-hati, nanti ditulis di sisi Allah subhanahu wa ta'ala sebagai kadzab, sebagai pendusta. Nah, maka itu saya mau tanya semua di sini, mau jadi pendusta atau orang jujur? Siap jadi orang jujur, siap revolusi akhlak, siap tinggalkan sifat bohong. Takbir, sallu ala nabi. Saya ngelihat saudara, ngebohongnya pejabat ini perilakunya makin hari makin tengil. Orang Sunda bilang apa tengil? Kalau orang Betawi bilang tengil. Tengil, sombong, ngeselin, sombong, ngenekin. Nah, itu tengil tuh saudara, tingkah lakunya udah tengil udah. Kayaknya orang Sunda tengil juga ya. Hah? Ngeliat, tahu ngeliat? Ngartos.
Terang ke terang. Tengnya. Tahu gak artinya? Nyaho. Sadayana ngartos. Alhamdulillah. Bagaimana nggak tengil, saudara? Terjadi bencana di Aceh, terjadi bencana di Sumatera Barat, Sumatera Timur. Ada jenderal kepala BNPB, saudara, bikin pernyataan. Belum turun nih dia ke lapangan, dia bikin pernyataan. Apa pernyataannya? Itu kan ramenya cuma di medsos doang. Iya, orang mau ngomong begitu turun dulu. Betul, turun dulu, lihat. Betul gak itu bencana biasa? Betul gak itu bencana kecil? Betul gak itu bencana? Nggak ada masalah. Kalau sudah lihat ke lapangan, lihat Acehnya, lihat Sumatera Utaranya, lihat Sumatera Baratnya, baru boleh bicara, saudara. Ini turun belum boleh kayak bilang, hebohnya cuma di medsos doang, pala lu menyan. Berarti kan dia bohong tuh. Dia bohong, saudara. Orang bencana besar-besaran dibilang gak ada apa-apa, cuma di medsos rame. Bohong tidak? Bohong tidak? Ada lagi menteri di lapangan, depan wartawan, depan masyarakat. Masyarakat tanya, Pak Presiden, bagaimana ini listrik nih di Aceh? Si menteri langsung tanya, Presiden langsung tanya, Pak Menteri, bagaimana tuh listriknya? Beres, sudah 93% nyala semua. Nggak tahu nyatu belum nyala. Kacau tidak? Kacau tidak? Kacau tidak? Itu jujur apa bohong? Jujur apa bohong? Jujur apa bohong? Astagfirullahaladzim. Saudara, kok bisa ya menteri depan presiden, depan kamera, ditonton rakyat ngebohong? Bisa. Nah, saya mau tanya nih, sifat bohong begini biarkan atau lawan? Biarkan atau lawan? Siap bongkar kebohongan. Takbir. Jadi saudara, ya Allah, gimana ya? Presiden gara-gara banyak bohong dulu, saudara, 10 tahun berjalan, saudara, dulu karena sering bohong sampai ijazahnya orang nggak percaya asli. Dia nanya, kenapa sih orang nggak percaya saya? Lalu sering bohong. Orang kalau sering bohong, saudara, ada pepatah dalam bahasa Indonesia, sekali lancung ujian seumur hidup orang tak percaya. Betul? Sekali Anda berbohong seumur hidup, Anda nggak akan dipercaya sama orang, saudara. Jangan bohong. Nah, dia bohong melulu. Apa dia bilang? Kita punya uang banyak, di kantong saya ada 1000 triliun. Sampai sekarang seperak nggak kelihatan. Saya tanya, jujur apa bohong? Jujur apa bohong? Jawab, jujur apa bohong? Malah Ustaz Sobri mengoreksi saya, bukan 1000 triliun, Beb, 11.000. Nah, bohongnya gede bener tuh. Mobil nasional SMK sudah ribuan dicetak, ribuan orang yang pesan. Sampai sekarang gue nggak pernah lihat. Saya mau tanya, itu benar apa bohong? Benar apa bohong? Ada lagi yang lebih menyedihkan. Petani dikumpulkan di Jawa, saudara. Enggak salah di Wonosobo atau di Ponorogo. Dikumpulkan, petani udah kumpul ratusan orang. Kenapa pada kumpul petani? Mau dikasih mesin traktor. Tahu mesin traktor kan? Oh, mesin traktornya dipasang, ada 100 mesin, girang petani. Datang presiden, 1-2 petani disuruh maju, suruh terima, simbolik, secara simbolik. Pokoknya nanti presiden pulang bagi-bagi, 1 petani 1 traktor. Seneng petani. Begitu presiden pulang, traktornya dibawa lagi sampai pabrik. Dibawa lagi, pabrik ditanya, kenapa Anda bawa? Kan presiden udah bilang ini 100 buat petani. Kata yang punya pabrik, lah itu aja belum dibayar. Kalau saya bagiin siapa yang bayar? Ini kejadian, saudara, fakta, bukan fitnah, bukan hokok tega ngebohongin petani, kurang ajar.
Saya mau tanya tuh, itu benar, itu sikap begitu tuh benar apa bohong? Benar apa bohong? Nyakitin tidak bohong? Petani disakiti bohong. Itu sifat berbahaya. Soal ijazah jangan salahin. Harus sekarang ada pihak mengatakan itu bohong, itu bohong, itu bohong. Saudara, kenapa? Karena orangnya sering berbohong. Nah, soal ijazah gampang kok. Saudara, gampang bawa yang asli biar semua ngelihat dan diperiksa secara independen. Ini kadang-kadang polisinya tengil juga. Ini ijazahnya ya, coba lihat ya, tapi jangan disentuh. Ya, dilihat boleh, tapi jangan disentuh, nggak boleh dipegang. Ini polisi lagi main sinetron apa bagaimana sih? Kan yang datang ahli, yang datang ini kan orang-orang yang memang saudara punya keahlian di bidang itu, nggak apa-apa. Coba lihat, oh ya, ini kertasnya asli nih. Oh, coba lihat fotonya, baru atau memang sudah lama dari dulu. Kelihatan semua saudara. Megang nggak boleh, cuman boleh ngelihat. Tapi tetap diminta untuk diakui asli. Astagfirullahaladzim. Jadi saya lihat nih banyak bohong, saudara. Banyak bohong. Ada ijazah kursus wakil presiden, katanya S1. KPU nyatet S1. Ternyata begitu diperiksa saudara, SMA aja nggak lulus. Masih diperdebatkan soal SMA-nya, S1 nggak ada. Saudara, orang jadi wakil presiden lulus SD pun nggak apa-apa, lulus SMP nggak apa-apa, nggak sekolah negeri juga nggak apa-apa, asal jangan bohong. Ini persoalan bohong, ini berbahaya saudara. Jokowi bukan lulusan UGM, nggak ada masalah. Jokowi tidak punya S1, tidak ada masalah. Jokowi tidak pernah sekolah, tidak ada masalah saudara. Tapi jangan nggak sekolah bilang sekolah, nggak punya ijazah bilang punya ijazah, nggak pernah kuliah bilang kuliah. Bohong dosa besar. Yang dibohongin bukan satu orang, 375 juta rakyat Indonesia. Masya Allah. Jadi ini negeri bagaimana ceritanya saudara. Dulu Pak ya, Bu ya, tahun 45 profesor di Indonesia nggak banyak, masih dihitung jari. Doktor di Indonesia dihitung jari. Tapi kita mampu punya presiden sekelas Bung Karno. Kita mampu punya wakil presiden sekelas Bung Hatta. Nggak repot pemilu, nggak repot ada DPR, orang-orang pinter kumpul, ya udah Bung Karno, Bung Hatta jadi presiden dan wakil presiden. Zaman sekarang profesornya ribuan, doktornya ribuan, jutaan orang berpendidikan saudara, untuk memastikan presiden dan wakil presiden ijazahnya asli atau bukan, bungkam. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini gara-gara apa nih? Gara-gara bohong dibiar. Bahaya tidak? Bahaya tidak? Bahaya tidak? Bohong itu haram kecuali dalam 3 perkara. 1, kalau lagi perang, innal harba khud'ah saudara. Sesungguhnya perang itu tipu daya, tapi ada aturan-aturan mainnya dalam fikih jihadnya saudara. Yang kedua, kalau ngedamain orang, oh si A si B saudara kita, si A orang baik, si B orang baik, tapi musuhan udah sebulan gak baikan saudara, kita pengen dia baik lagi. Kadang-kadang ada yang tahunan udah gak negor-negoran. Nah, ini kita ngebohong, ketemu si A, tadi saya ketemu si B, dia kirim salam buat ente, katanya dia kangen ente. Seneng sih, percaya nggak percaya tapi seneng. Orang yang dia benci selama ini ngirim salam saudara. Terus kita jalan ketemu si B, kita bilang tadi kita ketemu B, oh dipuji ente sama si B. Nah kita bohong sudah, sini bohong sono bohong, akhirnya diakur berdua. Bagus gak? Bagus gak? Bohong yang begitu boleh, bohong begitu tuh boleh. Yang ketiga, bohong buat nyenengin istri, bohong buat nyenengin istri. Ada yang nanya, kalau bohong kawin lagi gimana Habib? Saya mau tanya, bohong kawin lagi nyenengin apa megelin? Nyenengin apa megelin?
Iya, jangan ditanya. Saya bercerita bohong yang nyenengin istri. Dia nyediain kita sayur marah, saudara. Kita minum, wah semangat kita. Begitu kita cobain asinnya, nauzubillah. Tapi kita nggak ngomong asin. Hei istriku, enak betul ini marah. Cakep ente, kalah hotel bintang 5. Saya mau tanya, bohong nggak? Bohong nggak? Tapi istri seneng nggak? Rumah tangga akur nggak? Boleh, boleh saudara. Oh, istri curiga sama kita, ini pulang malam terus, kadang-kadang 2 hari nggak pulang, jangan-jangan dikawin lagi nih. Istri udah mulai cembetut, kita pulang, kita tahu dia marah. Nah kita hibur, istriku nggak usah khawatir, nggak mungkin lah abang kawin lagi ke sana kemari. Loh kenapa abang nggak mungkin? Kan mungkin aja, lelaki. Iya, lelaki, tapi buat abang nggak mungkin. Kenapa? Ini adik istriku perempuan paling cantik sedunia. Padahal istrinya nggak cantik-cantik amat, tapi dibilang udah ente paling cantik, lebih cantik dari bidadari. Padahal dirinya nggak pernah lihat bidadari. Saya mau tanya, bohong nggak? Bohong nggak? Tapi istri seneng nggak? Rumah tangga akur nggak? Boleh. Ada lagi istri lagi cembetut, nggak bisa dirayu, saudara, marah. Sudah istriku, nggak usah khawatir, aku jalan ke sana kemari pulang, nggak usah khawatir. Kenapa? Saya nggak bakal kawin lagi. Loh kenapa bang? Karena kamu istriku 1 rasa 4. Udah nggak pusing-pusing lagi dah. Kira-kira jelas gak? Jelas gak? Ngerayu istri aja nggak bisa, gimana sih? Senengin hati istri. Saya mau tanya, itu bohong nggak barusan? 1 rasa 4, lu pikir nano-nano? Saya mau tanya, bohong nggak? Bohong nggak? Tapi istri seneng nggak? Rumah tangga akur nggak? Jadi bohong-bohong begitu boleh, tapi nggak bohong. Di kantong saya ada 1000 triliun untuk bangun negara. Itu bohongnya bohong bagus apa jelek? Bagus apa jelek? SMK akan diproduk ribuan, yang mesen udah puluhan ribu. Udah nggak bisa lagi nih diketak di jalan seekor, kita nggak lihat tuh SMK. Saya tanya tuh bohong begitu bagus apa jelek? Bagus apa jelek? Menteri ngebohongin presiden, listrik belum nyala, dia bilang udah nyala. Bagus apa jelek? Bagus atau jelek? Nah bohong-bohong begini mesti kita lawan. Saya nggak peduli mau yang bohong itu pejabat, rakyat, kiai, santri, bohong harus kita lawan. Setuju? Setuju? Takbir. Ada bohong, ada tipu-tipu. Tipu-tipu lain lagi nih, saudaranya. Ada bohong, ada tipu-tipu, saudara. Nah tipu-tipu contohnya nih, saudara. Presiden pengen anaknya jadi wakil presiden, tapi dalam undang-undang, saudara, umurnya nggak memenuhi syarat. Karena dalam undang-undang ditulis kalau presiden dan wakil presiden usianya harus minimal 40 tahun. Kurang dari itu nggak boleh. Tapi presiden pengen bagaimana supaya anaknya tetap jadi masuk walaupun undang-undang melarang. Nah akhirnya dibuatlah tipu-tipu, saudara. Orang disuruh judicial review ke MK soal syarat daripada usia wakil presiden dan presiden. MK terima, kebetulan di MK iparnya jadi pamannya si anak, saudara. Nah akhirnya begitu di MK, tahu-tahu dikeluarin putusan MK nomor 90, saudara. Isinya apa? Nggak dirubah usia, tetap calon presiden dan wakil presiden minimal berusia 40 tahun atau pernah menjadi kepala daerah. Pakai ditambahin, atau pernah menjadi kepala daerah. Nah begitu ditambahin, tuh barang masuk gak? Tuh barang masuk gak? Masuk. Ini tipu-tipu nih. Se-Indonesia begini, profesornya banyak, doktornya banyak, universitasnya banyak, ditipu-tipu begini, banyak yang diam, saudara. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ada jenderal ikut ilmu tipu-tipu. Ada jenderal, saudara, julukannya Jenderal Baliho. Lu tahu ya? Pengen anaknya masuk Akabri, Akmil sekarang, Akademi Militer. Orang masuk Akademi Militer ada syarat tinggi, saudara.
kurang 1 senti saja nggak boleh. Anaknya pendek, nggak memenuhi syarat. Lalu apa disuruh robah syaratnya? Turunin tingginya supaya anaknya lolos. Dirobah, anaknya diterima. Tipu-tipu. Ini apa? Ini negeri-negeri apa kalau begini modelnya? Saya mau tanya, lihat semacam itu prihatin tidak? Prihatin tidak? Jadi kalau ingin melakukan sesuatu, ada undang-undangnya melarang, dia ubah. Itu undang-undang saudara. Ada undang-undangnya mencegah, dia ubah. Itu aturan saudara. Dia hancurkan tatanan hukum republik ini. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu sama, tipu-tipu sama bohong sama. Itu dia pakai jalan kebohongan. Wah, capek lah kalau kita bicara bohong serba kebohongan, capek. Nah, terakhir yang saya mau sampaikan di sini, saudara hati-hati. Zaman kita ini seperti zaman yang pernah dikabarkan Nabi alaihi salatu wassalam. Nabi mengatakan, sayati 'alan nas sanawatun khadda'at. Akan datang kepada manusia, aku punya umat, tahun-tahun kebohongan, tahun-tahun kepalsuan, tahun-tahun penipuan. Tahun yang bagaimana saudara? Tahun kata Nabi yusaddaqu fihal kadhib. Di tahun-tahun tersebut kata Nabi, para pendusta dipercaya. Dan sebaliknya kata Nabi, wa yukadzabu fihas shadiq. Sedangkan orang yang jujur didustakan. Pendusta dipercaya, orang jujur nggak dipercaya. Nabi yang kasih tahu, hati-hati, akan datang ke umatku tahun-tahun penuh penipuan, penuh kebohongan. Selanjutnya kata Nabi, apalagi yang terjadi saudara? Wa yu'tamanu fihal kha'in. Pengkhianat diberi amanat. Dia pengkhianat dijadiin pemimpin. Dia pengkhianat saudara, diberikan amanat untuk urus rakyat. Dan sebaliknya kata Nabi, wa yukhawwanu fihal amin. Orang-orang yang jujur, nggak pernah khianat amanat saudara, justru dikhianati. Dan pada tahun tersebut kata Nabi, wa yantiqu fiha ruwaibithah. Di tahun-tahun tersebut para ruwaibithah akan berkikau saudara, akan banyak omong sono kemari saudara. Nabi ditanya, Umar ruwaibithah ya Rasulullah, apa tuh ruwaibithah ya Rasulullah? Nabi menjawab, saudara, ar-rajulu tafih fi amril ammah. Orang yang bodoh tapi sok tahu di dalam urusan umat saudara. Dia nggak ngerti agama, sok ngomong agama. Dia nggak ngerti ilmu kedokteran, sok ngomong kedokteran. Dia nggak ngerti perbankan, sok ngomong perbankan. Yang model begini banyak tidak? Saya tanya semua, jawab yang kompak, banyak tidak? Jadi Nabi tadi mengatakan, hati-hati, akan datang kepada umatku ini tahun-tahun yang penuh kebohongan, tahun-tahun yang penuh dusta, tahun-tahun yang penuh tipu daya, tahun-tahun yang bagaimana orang yang jujur didustakan, pendusta dipercaya, orang pengkhianat diberikan amanat, justru orang yang amanat dikhianati. Saya tanya sekarang ini, terjadi tidak? Terjadi tidak? Dan orang yang nggak punya ilmu banyak ngomong kemana-mana sok pintar, terjadi tidak? Terjadi tidak? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, ini fakta yang ada depan kita. Lalu kita mau apakan kalau sudah begini? Ya itulah kuncinya, revolusi akhlak. Dari sekarang saya ajak, jadikan kebohongan itu common enemy. Kebohongan itu jadikan sebagai musuh bersama. Jangan biarkan orang berbohong. Jangan biarkan istri kita berbohong. Jangan biarkan anak kita berbohong. Jangan biarkan suami kita berbohong. Jangan biarkan sahabat-sahabat kita berbohong. Jangan biarkan pejabat-pejabat kita berbohong. Haram. Gara-gara bohong, kehidupan menjadi rusak. Gara-gara bohong, negara menjadi rusak. Gara-gara bohong, saudara, rakyat saudara dibuat menderita.
Nauzubillah min dzalik. Maka itu saya mau tanya semua, siap lawan kebohongan? Siap lawan kebohongan? Semangat semua, siap lawan kebohongan? Angkat tangan semua ke atas, takbir. Siap lawan kebohongan? Siap lawan kebohongan? Takbir. Tapi sebagai tambahan saya mau ngingetin, itu bohong tuh yang tadi kita cerita, itu namanya bohong. Ada yang bukan bohong dituduh bohong, terjadi di negeri kita. Saya dan Habib Hanif jadi korbannya, saudara. Lo korbannya bagaimana, Habib? Habib Hanif, saudara, banyak ditelepon waktu saya dirawat di rumah sakit Umi di Bogor. Habib, ini banyak berita katanya Habib Rizik mati. Habib Rizik katanya dapat serangan kritis, sekarat. Nah, bagaimana ini Habib? Habib Hanif jawab, enggak, Abah baik-baik aja, sekarang lagi diperiksa. Nah, entah penyakit apa kita lihat, tapi enggak begitu. Nah, akhirnya Habib Hanif diminta, ya sudah Beb, ini banyak umat nih di mana-mana. Saya waktu itu kan baru pulang dari Mekah, saudara. Ini banyak ajengan, banyak kiai, banyak habaib nanyain. Nah, bagaimana kalau Habib bikin rekaman 2 menit aja? Bikin rekaman 2 menit video, nanti kita sebar, Beb. Nah, kalau Habib tuh baik-baik saja. Habib Hanif kabar khair, minta izin ke saya, Abah, ini banyaknya minta di luar, Bah, habaib kiai, supaya Hanif bikin dikit aja rekaman. Kita bilang nggak apa-apa, sampaikan aja untuk mencegah hoax, mencegah fitnah, saudara, menangkal. Nah, Habib Hanif bikin cuma 2 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, alhamdulillah, dan seterusnya. Dengan ini saya kabarkan kepada para habaib, para kiai, jamaah di mana-mana, alhamdulillah, Abah Habib Rizik Syihab baik-baik saja. Segitu doang. Penjara 1 tahun. Dibilang ngebohong. Pasalnya pasal ngebohong. Jadi kata jaksa, kata polisi, Habib Hanif berbohong. Habib Rizik lagi sakit, dia bilang baik-baik saja. Ancaman pasalnya 10 tahun. Saudara, vonis 1 tahun penjara. Tuntutannya 2 tahun. Anak vonisnya 1 tahun penjara, saudara. Saya mau tanya, emang Habib Hanif ngebohong begitu? Saya ikut-ikutan kena, saudara. Lalu bagaimana? Habis saya dirawat, saya enak, sehat, dokter izinkan pulang. Waktu saya mau pulang, pihak rumah sakit minta, Habib, boleh gak kasih testimoni? Nah, testimoni, karena Habib kan nih ustadz, dai, banyak dikenal oleh masyarakat, bikin testimoni lah, sekedar ucapan terima kasih nih, bagaimana rumah sakit Umi. Saya bikin sama Habib Hanif 2 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sampaikan kepada umat, alhamdulillah saat ini saya baik-baik saja. Saya terima kasih kepada para dokter, para suster, pemilik rumah sakit. Itu aja, saudara. Saya dituntut 6 tahun. Pasalnya sama Habib Hanif. Pasal 10 tahun penjara karena Habib Rizik kebohong. Dia masih sakit tapi dia bilang diri sudah sehat. Pasal ancaman 10 tahun. Saya dituntut 6 tahun, vonis 4 tahun. Luar biasa, saudara. Nah, sekarang saya mau kasih tahu nih sebelum saya akhiri supaya jangan salah paham. Apa betul saya dan Habib Hanif ngebohong? Mari kita lihat. Sayyidina Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu taala anhu dalam hadis sahih, saudara, bercerita tatkala beliau menemani Nabi pada saat sakit menjelang ajalnya, saudara, sebelum Nabi wafat. Kemudian Nabi keluar, bukan Nabi, Sayyidina Ali keluar rumah. Sahabat nunggu di luar rumah. Mereka tanya, ya Abul Hasan, kaifa asbaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Hei Abul Hasan, hei Sayyidina Ali, bagaimana kondisi Nabi? Bagaimana kondisi Rasulullah? Dijawab oleh Sayyidina Ali, saudara. Kata Sayyidina Ali, alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Saudara, asbaha bari'an. Nabi saat ini baik-baik saja.
Padahal Nabi lagi sakit nih sebelum meninggal, saudara. Sakit sekarat sebelum wafat. Sayyidina Ali jawab, alhamdulillah. Nabi baik-baik saja. Senang para sahabat, saudara. Saudara, untung kejadiannya 15 abad yang lalu di kota Madinah. Kalau kejadiannya di rumah sakit Ummi, Sayyidina Ali 10 tahun dituntut. Dianggap bohong tuh. Lah kan Nabi masih sakit. Kenapa Sayyidina Ali mengatakan Nabi udah baik-baik aja? Sama aja peristiwanya tadi. Saya mau tanya, apa Sayyidina Ali berbohong? Enggak. Nanti kita jawab, saudara. Alhamdulillah. Sayyidina Ali nggak ada di Bogor. Kalau ada dilaporin sama wali kotanya. Wali kota pakai diangkat jadi wakil menteri. Astagfirullahaladzim. Kira-kira jelas gak? Yang kedua, hadis sahih juga, saudara. Sayyidina Abdullah ibn Sayyidina Al-Abbas radhiyallahu anhuma mendengar Sayyidatuna Aisyah sakit. Sakitnya juga menjelang wafat, saudara. Beliau datang, beliau besuk. Setelah memberikan salam, saudara, beliau tanya, ya ummul mukminin, wahai ibunya orang yang beriman, bagaimana keadaanmu saat ini? Apa jawab saudara Siti Aisyah? Beliau jawab, alhamdulillah bi khair ini takaitu. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, saya baik-baik saja selama saya bertakwa kepada Allah. Udah, orang kalau udah bertakwa udah nggak ada keluhan, udah mau Allah uji bagaimana juga udah enak aja, saudara. Saudara, Siti Aisyah lagi sakit menjelang wafat, ditanya, bagaimana keadaan anda, hei ummul mukminin? Beliau jawab, alhamdulillah baik-baik saja. Saudara, kalau zaman sekarang Siti Aisyah kena lagi, saudara, pasal ancaman 10 tahun, vonis bisa 6 tahun, saudara, atau 4 tahun atau 2 tahun atau setahun kayak Habib Hanif. Nah, saudara, apa yang dilakukan oleh Sayyidina Ali ibn Abi Thalib dan Sayyidatuna Aisyah ibn Abi Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhum wa an jami'is sahabah, itu bukan bohong, itulah adab menjawab kalau seseorang bertanya kondisi kita. Dalam hadis-hadis lain Nabi pernah bertanya kepada sahabat, ya fulan, bagaimana keadaanmu? Dia jawab, alhamdulillah bi khair ya Rasulullah. Dan Nabi sendiri pernah ditanya oleh sahabat, saudara, ya Rasulullah, bagaimana keadaanmu? Nabi menjawab, alhamdulillah anna bi khair. Jadi memang itu sunnah Nabi. Kalau kita sakit ditanya orang, tetap jawab alhamdulillah anna bi khair. Itu bukan bohong, itu adab. Adab yang diajarkan oleh Nabi. Kenapa? Apa hikmahnya? Apa manfaatnya? Satu, dengan kita mengatakan alhamdulillah ana bi khair, segala puji bagi Allah, aku ini baik-baik saja. Satu, untuk tetap menjaga rasa bersyukur kita kepada Allah. Kira-kira jelas tidak? Untuk menjaga rasa syukur, walaupun kita sakit tetap kita bersyukur kepada Allah. Yang kedua, saudara, untuk menanamkan dalam jiwa kita harapan untuk sembuh, agar kita tidak putus asa dengan penyakit kita. Yang ketiga, saudara, untuk menumbuhkan optimisme, saudara, dalam kesembuhan. Yang keempat, saudara, nggak sampai di situ saja, untuk kita tidak menunjukkan keluhan tentang perbuatan Allah kepada kita di hadapan makhluk, saudara. Allah punya perbuatan terhadap kita, jangan dikeluhin, jangan. Anak sakit nih, anak begini, Allah bagaimana nih, ya jangan. Itu sama juga kita mengeluhkan perbuatan Allah kepada kita terhadap orang lain, jangan. Dan yang kelima, dengan mengucapkan alhamdulillah bi khair, itu bisa menjadi barokah sekaligus syifa, bisa menjadi berkah sekaligus obat bagi orang yang sakit tadi, saudara. Nggak sampai di situ, ada satu hadis lain. Allah bertanya kepada malaikatnya, saudara, tentang orang yang sakit dibesuk orang. Pertanyaan Allah kepada sang malaikat, bagaimana sikapnya?
Waktu dia ditanya, bagaimana keadaanmu, bagaimana? Malaikat melapor, dia tetap memujimu ya Allah. Dia enggak mengeluh ya Allah. Allah sampaikan kepada malaikat tadi, sembuhkan. Berikan dia daging yang baru, berikan dia darah yang baru. Subhanallah. Jadi jawab biher, alhamdulillah, bukan bohong. Itu adab, ajaran Nabi. Itu adab, ajaran syariat. Lah kok di Indonesia ajaran syariat dianggap bohong dan dipidanakan, dikriminalisasi. Bahaya tidak? Bahaya tidak? Ahlan wa sahlan, ya marhaba. Siapa? Habib Bahar bin Sumit. Takbir, takbir. Alhamdulillah. Silakan Habib Bahar, tafadhal tegaddam, ya ahlan wa sahlan. Kira-kira yang saya jelaskan paham tidak? Jelas tidak? Nah baik, sekarang saya mau tanya semua siap jadi orang jujur? Siap lawan kebohongan? Siap lawan kebohongan? Takbir. Nah sekarang karena Habib Bahar udah datang, rame-rame kita baca nasyid. Mau nasyid gak? Mau nasyid gak? Ini nasyid, saudara, sudah ada sejak 2019. Ahlan wa sahlan, ya marhaba. Saudara, perhatikan semua. Siap lanjut? Siap lanjut? Dulu tahun 2019 saya udah kasih tahu umat, ini presiden tukang bohong, bahkan si raja bohong. Nah dulu banyak yang belain, gak percaya. Nah sekarang baru percaya. Saudara, dulu saudara kita kasih tahu, gak percaya. Malah dikatakan Habib Rizik ini bikin hoax, bikin fitnah. Saudara, sampai tuh grup band anak-anak muda tuh, apa tuh namanya tuh dulu? Slang. Saudara, wah saking dia bela si pembohong, dia bikin lagu, dia hajar FPI, dia hajar santri. Apa dia bilang? Apa tuh ada kelompok takbir Allahu Akbar perilakunya barbar. Ada lagunya saudara. Dia bikin lagu dan dia nyanyikan takbir Allahu Akbar perilaku barbar, takbir Allahu Akbar perilaku barbar. Demi membela si pembohong, dia hina laskar-laskar FPI yang berjuang menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Sekarang ngarang lagu Republik Fufu Fafa. Kacau. Dia baru bangun tidur, belek masih banyak. Makanya dari dulu kalau ulama nasehatin dengar, betul. Yang dulu pada ngejilat presiden, saudara, sekarang pakai Yohanu nyerang presiden. Ya ini presiden bersalah kemarin kemana? Betul. Saya udah nggak percaya sama orang-orang seperti ini, saya nggak percaya ya Pak. Yang kemarin ikut hina ulama, ikut hina santri, saudara, ikut puji pembohong, tahu-tahu sekarang nyerang si pembohong. Udah nggak percaya, saudara. Makanya perlunya kita umat Islam berjuang dengan istiqomah. Betul? Siap istiqomah, siap revolusi akhlak. Takbir. Nah ini dulu nih 2019 berarti 6 tahun lalu, betul? Saya udah kirim ke Indonesia, waktu itu saya ada di Mekah. Perhatikan baik-baik. Rakyat dibohongi, janji diingkari, ulama dizalimi, amanat dikhianati. Rakyat dibohongi, janji diingkari, ulama dizalimi, amanat dikhianati. Soal kecil bohong, soal besar bohong, semua janji bohong, dia si raja bohong. Soal kecil bohong. Takbir. Siap lawan kebohongan, siap lawan raja bohong, siap hidup dengan jujur. Takbir. Angkat tangan semua ke atas. Takbir. Sallu ala nabi. Nah, sekarang saya minta Habib Bahar memimpin kita semua untuk membawakan mars perjuangannya, yang biasa Habib Bahar bawakan.
Yang semangat Habib. Prajurit. Di ini kan, didampingi. Sama Mik satu lagi. Hadroh. Sama hadronya juga ada tim hadroh. Ada. Ya. Nanti Raja Bohong kita ulangin lagi pakai hadroh. Siap-siap pakai hadroh. Setuju? Kita sedang fokus ngurus Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat. FPI sampai hari ini tidak kurang dari 200 dapur umum yang sudah dibangun di seluruh tempat bencana di Aceh dan Sumatera, saudara. Tapi sungguh pun begitu, agar tidak mengecewakan saudara-saudara kita yang sudah kumpul di Istanbul, Turki kemarin, Kiai Haji Ahmad Sobri Lubis dari Persada 212 mewakili kami semua. Nah, karena saya juga pembina di Persada 212. Beliau mewakili Persada 212, mewakili FPI, bahkan mewakili kita semua ya ikhwan. Beliau hadir di sana bertemu dengan tokoh-tokoh dunia, bahkan beliau dapat terobosan-terobosan baru. Saya kemarin sedih, menangis. Bagaimana tidak? Para pengungsi Palestina patungan ngumpulin duit receh senilai 18 juta rupiah dikirim ke Aceh. Masya Allah, takbir, takbir. Iya, nilainya 18 juta memang, tapi ini dari bangsa yang sedang tertindas, bangsa yang lagi menderita, bangsa yang lagi susah, bangsa yang lagi dijajah, bangsa yang lagi banyak korban berjatuhan. Tapi melihat Indonesia ada bencana, dia peduli, dia kumpulkan, dia kirimkan 18 juta, saudara. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, Allahu Akbar, takbir, Masya Allah. Nah, karena itu saudara, kita mesti malu kalau Palestina yang sedang susah kumpulin duit rame-rame bantu Aceh, kita nggak boleh ketinggalan, kita bantu Aceh rame-rame insya Allah. Begitu juga saya dengan Habib Hanif, dengan Ketua Umum FPI yaitu Habib Muhammad bin Hussein, mestinya seminggu yang lalu, sepekan yang lalu, mestinya kami sudah di Aceh. Nah, kami sudah ada jadwal selama 6-7 hari di Aceh, dari Aceh, Medan, Sumatera Utara, kemudian ke Sumatera Barat. Kami mau keliling semua tempat-tempat bencana sekaligus mengkontrol bagaimana dapur-dapur kami, apa yang kurang, apa yang perlu dibantu lagi. Terus kita juga mendeteksi daerah mana yang terputus, yang sampai hari ini katanya masih ada daerah yang belum dapat bantuan sama sekali, saudara. Nah, insya Allah kemarin memang kita batalkan karena saya mau dioperasi kemarin, saudara. Jadi kita batalkan. Jadi rencananya hari Ahad yang akan datang. Insya Allah Ahad besok kami akan langsung berangkat setelah ada taklim rutin di Petamburan. Saya undang ini semua. Setiap hari Ahad pertama untuk bapak-bapak, setiap hari Sabtu pertama untuk ibu-ibu, dari jam 8 pagi sampai jam 12 taklim terbuka di Markas Syariat Petamburan, Jakarta Pusat. Siap hadir? Insya Allah besok hari Ahad ada seminar, saudara. Setelah itu sorenya kami akan langsung berangkat ke Aceh. Doakan agar perjalanan kami dijaga oleh Allah, dilindungi dan manfaat buat saudara-saudara kita yang terkena bencana. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah kita akan di sana 6 atau 7 hari. Mudah-mudahan setelah itu kami bisa kembali. Dan saya mau umumkan juga, setiap Kamis pertama, saudara, setiap Kamis pertama pengajian buat para habaib, para ustadz, para kiai, para ajengan, para santri dan umat di Markas Syariat Mega Mendung, saudara. Di pesantren kami di Mega Mendung setiap Kamis pertama. Besok jatuhnya tanggal 1 Januari dari jam 9 pagi sampai jam 12 siang. Nah, kita undang semua untuk bisa hadir. Siap hadir? Takbir. Dan setiap hari Kamis ketiga juga ada pengajian di Markas Syariat Mega Mendung khusus untuk kaum ibu, khusus untuk perempuan, sama jamnya dari jam 9 pagi sampai jam 12. Ingat, Markas Syariat itu saudara milik umat, bukan milik Habib Rizik, bukan milik keluarga saya, bukan milik mantu saya, bukan milik cucu saya, bukan. Markas Syariat milik umat sampai kiamat, milik umat. Karena itu seluruh tanah yang ada di Markas Syariat diwakafkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Doakan
mudah-mudahan menjadi tanah wakaf yang berkah. Amin ya rabbal alamin. Nama itu saya minta masyarakat Bogor ikut memakmurkan, ikut mensiarkan. Saudara, di sini ada Habib Saudara Tariq bin Syahab. Beliau ini dari Lemanendet, ini tetangga saudara daripada pondok pesantren. Beliau luar biasa rajinnya. Beliau bawa bapak-bapak, beliau bawa ibu-ibu saudara untuk ngaji setiap hari Kamis pertama dan Kamis ketiga. Mudah-mudahan Allah berkahi Habib Tariq. Amin ya rabbal alamin. Nah, sekarang sebelum kita tutup, saya tanya, kalau malam ini kita kumpulkan dana untuk bencana Aceh dan Sumatera Utara serta Sumatera Barat, siap tidak? Siap tidak? Siap tidak? Nah, kalau gitu kita minta Habib Hanif tolong dipimpin, yaitu dengan sholawatnya. Alhamdulillah. Yang terakhir saudara, yang saya mau sampaikan, yang kedua, setelah kita rame-rame kemarin selama berminggu-minggu terus berteriak minta kepada pemerintah agar dinyatakan bahwa bencana di Sumatera Utara, Sumatera Barat dan Aceh sebagai bencana nasional. Terjadi perdebatan luar biasa di DPR, di pemerintah, di mana-mana saudara, yang sampai hari ini pemerintah tetap berkeberatan atau belum berkemauan, entah kenapa. Tapi ada kabar gembira, karena saya sudah sampaikan berkali-kali, kalau nggak mau dijadikan sebagai bencana nasional, oke lah, nggak jadi bencana nasional, tapi sistem penanggulangan bencananya harus berskala nasional. Nggak apa-apa nggak disebut bencana nasional, tapi penanggulangannya dengan skala penanggulangan bencana nasional, dan dibuat aturan SOP atau regulasi bagaimana bantuan dari luar negeri tidak ditolak. Kan bisa dibuat aturannya saudara. Tanpa bencana nasional pun luar negeri bisa kirim bantuan saudara, asal diatur saudara. Oh, pemerintah takut kalau bencana nasional nanti macam-macam orang datang dari luar negeri ke Indonesia saudara. Baik, nggak usah bencana nasional, tapi bikin aturan dong yang jelas. Orang dari luar mau bantu, buka itu pintu, jangan dipajekin, betul? Betul? Ya, jangan dipersulit masuknya ke Indonesia, betul? Dan jamin bantuan tersebut sampai ke tangan korban saudara. Nah, jadi setelah perdebatan panjang, hari ini kita dapat kabar gembira, walaupun pemerintah belum mengumumkan status bencana nasional untuk Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat. Tadi pagi saya dengar berita DPR telah membentuk Satgas Penanggulangan Bencana Sumatera dengan skala penanganan nasional dan akan berkantor di Aceh. Artinya ada orang-orang pusat yang diturunkan ke Aceh, bikin kantornya saudara, untuk seluruh tempat bencana bisa dikoordinasikan. Nah, sekarang tinggal kita bagaimana kita kontrol, kita awasi, jangan sampai ada dana-dana yang diselewengkan, betul? Saya mau tanya semua, siap berjuang untuk Aceh, siap berjuang untuk Sumatera, siap bantu saudara-saudara kita? Takbir! Saudara, bagi kami para habaib, para ulama, ormas Islam yang selama ini biasa kerja di bidang kemanusiaan saudara, mau disebut bencana nasional, mau disebut bencana lokal, tetap kami turun kok. Nggak ada urusan mau bencana nasional, bencana lokal, kami tetap turun, kami tetap galang dana, kami tetap buka dapur-dapur umum di mana-mana. Tapi kenapa selama ini kami minta distatuskan bencana nasional saudara? Supaya penanganannya lebih fokus, lebih serius, penggalangan dananya lebih mudah, bantuan asing lebih mudah masuk saudara. Itu yang kami ngotot. Kalau pemerintah tetap nggak mau, ya nggak apa-apa, tapi saudara tangani dengan sistem penanggulangan skala nasional. Dan kedua, jangan tutup apalagi tolak bantuan yang datang dari luar untuk mereka yang terkena bencana. Setuju tidak? Setuju tidak? Nah, doakan saudara, doakan supaya kita ini bisa betul-betul berjuang. Dan terakhir kemarin masyarakat Aceh bertanya melalui Ketua Umum Muhammad, kawan-kawan FPI di sana ditanya masyarakat Aceh, bagaimana nih FPI hukumnya nih? Ini banyak kayu-kayu gelondongan, boleh gak kita pakai?
Boleh gak kita potong? Kita mau bikin rumah. Ini kan kayu gelondongan pada datang, hancur rumah kita dibuat sama kayu-kayu gelondongan. Kayu gelondongan tuh beratnya tontonan, saudara. Nah, kita sudah berikan jawaban waktu itu kepada mereka, saudara. Waktu itu belum ada putusan dari pemerintah. Kita katakan, kalau pemerintahnya baik, pengelolaan bencananya baik, betul-betul semua korban ditangani dengan betul-betul baik, maka jangan diambil kayu gelondongan tanpa izin penguasa. Biar penguasa atur dulu itu SOP-nya bagaimana. Tapi kalau penanganannya nggak baik, banyak korban terbengkalai, banyak korban tercekeran di mana-mana, diaturnya juga nggak jelas. Saya sudah sampaikan ke FPI di sana, ambil saja buat masyarakat, ambil itu pohon, potong-potong, jadiin papan, jadiin kaso, jadiin balok, bikin rumah-rumah dari kayu tersebut. Betul tidak? Setuju tidak? Setuju tidak? Tapi alhamdulillah, akhirnya Gubernur Aceh mengumumkan, saudara, masyarakat Aceh bebas, silakan pakai itu kayu-kayu untuk membangun rumah mereka kembali. Nah, saudara, nah terakhir saya dengar, saudara, saya dengar dari pusat udah ngasih lampu hijau tapi belum jelas. Nah, tapi intinya, saudara, yang kurang ajarnya ini perusahaan-perusahaan yang menggunduli hutan datang, saudara, bawa truk, datang bawa beko, bukan untuk membantu masyarakat menyingkirkan daripada kayu-kayu gelondongan, nyari kayu yang nomor dia punya, mana dia. Oh, ini nomor perusahaan dia diangkut, ini nomor perusahaan dia diangkut. Ini berbahaya. Makanya kemarin yang model begini ada yang dibakar mobilnya oleh masyarakat, saudara. Udah ngebantu enggak, saudara, nyariin dia punya apa namanya, dia punya kayu, ente punya perbuatan menggunduli hutan, itu perbuatan maksiat, itu perbuatan jahat, itu sudah mendatangkan korban jiwa, itu sudah mengakibatkan korban harta. Mestinya kalian dituntut, masuk penjara, disita hartanya, ganti rugi itu orang yang kena bencana. Betul? Takbir. Nah, maka itu kita minta kepada pemerintah untuk lebih tegas. Itu pengusaha-pengusaha yang sudah gunduli hutan, tangkap aja, Pak. Tangkap. Setuju tidak? Setuju tidak? Sita aja harta mereka, sita. Setuju tidak? Jadikan harta mereka disita untuk mengganti itu rumah-rumah masyarakat yang hancur, saudara. Nyawa-nyawa yang melayang, saudara. Gedung-gedung yang rubuh, saudara. Jembatan-jembatan yang putus, ganti. Jangan pengusahanya dibiarkan. Kok pengusaha dibiarkan, pengusaha dilindungi? Udah jelas-jelas mereka menggunduli hutan. Nah, kira-kira saya tanya sekali lagi, kalau presiden dengan saudara, dengan jajarannya menangkapi para pengusaha-pengusaha oligarki nakal yang menggunduli hutan, setuju tidak? Jawab yang kompak, setuju tidak? Setuju tidak? Takbir. Nah, itu yang saya mau sampaikan, saudara. Mudah-mudahan insyaallah hari Ahad, sebab mereka juga sudah rindu, kita mau ketemu sana juga, kita akan adakan semacam istighosah, doa bersama dengan masyarakat Aceh, saudara. Anak-anak kecil juga kita kumpulkan untuk kita hibur. Nggak sampai di situ, kita juga mau cari kira-kira wilayah mana saja yang perlu kita buat huntara. Front Persaudaraan Islam ini di berbagai wilayah daerah bencana dulu, saudara, selalu kita bangun huntara, yaitu hunian sementara. Kita bangun rumah-rumah untuk dihuni, saudara. Sebelum mereka dapat ganti dari pemerintah, sebelum mereka dapat rumah baru dari pemerintah, karena bantuan dari pemerintah memang kadang-kadang lama, karena kan ada apa namanya, ada administrasinya yang berbelat-belit dari atas, mesti kemari dulu, dari sini meja sini, meja sini, meja sana. Kadang-kadang sebulan 2 bulan baru turun, 3 bulan baru dibangun, kelamaan. Enggak apa-apa, biar aja, itu memang ada administrasinya. Tapi kita rame-rame kita bantu, kita bangun, kita bikin dapur umum, kita bikin sekolah sementara, kita bikin juga MCK sementara, saudara. Kita bangun hunian-hunian sementara. Nah, mudah-mudahan kali ini FPI juga bisa membangun itu semua. Amin ya rabbal alamin. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan. Akhirnya sebagai penutup, jangan ada yang pulang dulu. Di sini ada ajangan-ajangan kita. Nah, di sini ada, saudara, ajangan Bakom, ada Kiai Rifa, ada Kiai Mukhtar, saudara, ada Kiai Incep juga yang ada di sini. Ada ajangan Cucun, saudara, yaitu dari Ki Apus. Masih banyak yang lain, tidak saya sebutkan satu persatu. Nah, kita minta saudara dari sepuh kita, kiai kita, ajangan kita memimpin doa penutup buat kita semua dan kita aminkan bersama. Setuju? Setuju?
takbir. Bil qabul, alhamdulillahirabbil alamin. Takbir. Sallu ala nabi. Siap pulang dengan tenang, siap pulang dengan zikir, siap pulang dengan revolusi akhlak, siap berakhlak yang baik. Takbir, takbir, angkat tangan semua, takbir. Sallu ala nabi. Sekian, terima kasih. Hadani Allah wa iyyakum ila siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.